Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Isam, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Tokoh ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya Six Books Concerning on the State. Jean Bodin hidup pada masa permulaan pertumbuhan negara-negara nasional, dan ia melihat di mana-mana kekuasaan sentral dari negara makin lama makin tegas menampakkan diri dalam bentuk kekuasaan raja yang suprem. Dari keadaan yang diskonstatasinya itu, ia menarik kesimpulan bahwa inti dari statehood adalah kekuasaan tertinggi atau sovereignty. Sifat atau ciri-ciri kedaulatan. Kedaulatan yang absolut atau monolitik dari Jean Bodin mempunyai sifat asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain. Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya. Kekal atau permanen, artinya kekuasaan negara berlangsung terus-menerus tanpa interupsi, tanpa putus-putus, meski pemerintah dapat berganti-ganti. Kepala negara dapat mati, bahkan susunan negara dapat berubah. Tidak dapat dibagi-bagi atau indivisible, karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi, maka kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi, tak dapat dialihkan, artinya tak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, tak dapat diserahkan, dilepaskan atau dilimpahkan. Sedangkan kedaulatan yang bersifat relatif mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. Kedaulatan tidak monolitik, tetapi bisa dualistik, bahkan pluralistik. Misalnya, kedaulatan itu bisa dialokasikan atau didelegasikan pada berbagai badan atau tangan sesuai dengan bidang kekuasaannya. Misal, dalam Undang-Undang 1945, sebelum amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada MPR. Kemudian MPR memberi mandat kepada presiden dan seterusnya. Macam-macam kedaulatan. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure, kedaulatan politik dan kedaulatan hukum. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam atau internal sovereignty ini bersifat strategik sebagai kemampuan untuk mengatur organisasi negara, pembentukan hukum, susunan peradilan, dan sistem pemerintahan menurut kehendak dan keinsafan sendiri. Kedaulatan keluar atau external sovereignty ini bersifat Volkenrechtlich dan berupa kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan diplomatik dan perjanjian-perjanjian antarbangsa, serta juga melakukan peperangan untuk mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang mungkin datang dari pihak musuh. Kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure. Kedaulatan de facto berarti adanya kedaulatan yang nyata untuk ditaati, atau berdasarkan adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, tidak perlu didasarkan atas hukum. Kedaulatan de jure berarti kedaulatan yang diakui oleh hukum, konstitusi, tidak perlu yang berdaulat senyatanya menjalankan kekuasaan atau ditaati secara nyata. Teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah berasal dari Tuhan, jadi didasarkan pada agama. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, negaralah sumber dan pemegang kedaulatan dalam negara. Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap life, liberty, dan properti warganya. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, hukumlah sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia, dan kesadaran hukum inilah yang membedakan mana adil mana tidak adil. Negara harus menaati tata tertib hukum karena hukum itu kedudukannya di atas negara. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara ialah rakyat. Negara atau pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak atau persetujuan rakyat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dosen pengampu I. Permana, STMT.